Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa, kembali kita berjumpa lagi dalam kesempatan yang sangat berharga ini. Ya, kali ini kita akan bicarakan satu tema yang sangat relevan dengan bahasa kita, ya, keadilan sosial dan tanggung jawab kita sebagai seorang Muslim, ya kan. Dan agama Islam kita itu memang adalah suatu agama yang betul-betul menekankan aspek keadilan sosial. Ya, kita tidak boleh mengumpul harta, ya, atau tidak boleh harta itu berputar di sekitar agennya. Ya, banyak ayatnya seperti itu, ya. Bahkan disebutkan dalam beberapa ayat bahwa keadilan sosial itu manakala sudah tidak ada yang merasa dirinya dimiskinkan. Tapi kalau ada masyarakat merasa dimiskinkan oleh struktur politik yang berkembang, kalau ada masyarakat merasa dianaktirikan oleh pejabat yang tertentu, kalau ada penafsiran agama juga memihak pada kelompok tertentu, tidak memihak pada semua pihak, maka itu ada fenomena ketidakadilan dalam masyarakat. Nah, di sini tantangan kita semuanya, bagaimana menciptakan sebuah keadilan sosial yang lebih permanen, lebih konstruktif. Insya Allah kalau ini kita selesaikan persoalan ini, ya, maka bangsa kita ini akan terbebas. Ingat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu fondasi yang sangat kokoh tentang konsep ekonomi Pancasila di Indonesia ini. Saya kira sebagai warga bangsa Indonesia, ini harus, pasal ini kita harus pertahankan ini. Ini adalah pasal yang paling sesuai dengan ajaran Islam, konsep keadilan sosial. Misalnya kekayaan bumi, laut, tanah, dan apapun kekayaan alam lain itu harus dikuasai oleh negara dan tidak boleh dimonopoli oleh sekelompok segelintir tertentu. Itu jelas kok, itu pasal-pasal, apalagi kalau kita lihat di dalam penjelasannya, buku-buku yang membahas tentang pasal 33 ini banyak sekali. Ya, saya ingat banyak sekali tokoh-tokoh kita yang sangat concern betapa perlunya memelihara, mempertahankan, memperjuangkan pasal 33 ini. Saya sangat yakin, dan kita juga harus yakin, kalau pasal 33 ini diterapkan secara konsekuen dalam bumi masyarakat bangsa Indonesia, maka Indonesia itu akan menjadi negara yang luar biasa. Tidak ada kemiskinan di Indonesia. Begitu banyak kekayaan yang bersumber dari laut, ikannya. Negara yang paling kaya ikan di dunia ini adalah Indonesia. Ya. Kekayaan alamnya bukan main, berlapis-lapis kekayaan kita itu. Di bawah ada minyak, di atasnya sedikit itu ada emas, ada tambang, ada batu bara dan sebagainya. Di atasnya lagi ada minyak lagi, yaitu sawit dan kelapa. Nah, ini adalah kekayaan kita. Pulau-pulau kita yang begitu banyak dan subur-subur semua. Kita kan di area khatulistiwa. Nah, jadi kalau kita menjadi negara miskin, itu satu hal yang misteri. Kekayaan alamnya sangat luar biasa, tapi kok bisa menjadi orang miskin? Nah, inilah tantangan kita. Sekian lama kita dijajah oleh penjajah Belanda dan Inggris dan segala macam. Nah, kalau kita baca sejarah, miris hati kita itu, ya, yang dipakai untuk membayar hutang-hutang Belanda ke Perancis pada waktu itu ternyata kekayaan alam yang ada di Indonesia. Dan yang paling menyakitkan adalah Belanda itu pintar mengintip dana-dana umat kita itu yang dipakai untuk membangun negerinya sendiri. Jadi zakat, wakaf, dan pundi-pundi umat itu dikumpulkan melalui jaringan-jaringannya, kemudian dikirim ke negerinya sendiri. Ya, jadi begitu selesai Belanda menjajah Indonesia, itu menjadi negara paling miskin. Tapi begitu menjajah Indonesia, di Eropa itu salah satu negara yang paling kaya adalah Belanda. Tapi begitu diusir dari tanah air Indonesia ini, salah satu negara yang kere di Eropa pada waktu itu. Ini suatu bukti bahwa memang Belanda itu kaya, hebat, itu karena bumi Indonesia. Nah, sekarang kita memiliki sepenuhnya bumi kita. Mari kita meningkatkan martabat kehidupan kita secara ekonomi, sehingga kita nanti tidak ada penderitaan, tidak ada kemiskinan dan kemelaratan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh, didukung oleh.